ini berawal ketika aku duduk sambil mengantuk di ruang tunggu stasiun kereta api. Tiba-tiba ku dengar ada lagu-lagu nostalgia mengalun merdu di telingaku. Spontan membuat pikiranku terhanyut jauh ke masa lalu. Terkenang kembali peristiwa yang pernah terjadi di stasiun kereta api ini. Di stasiun inilah awal jalinan cintaku dengan Sonia, seorang gadis cantik berdarah campuran dari ayah Belanda dan ibu Sunda. Seperti biasanya, hari itu aku berangkat ke sekolah dengan transportasi kereta api. Saat turun dari kereta, di luar stasiun hujan turun cukup lebat. Terpaksa aku menunggu hujan reda di teras depan stasiun kereta. Saat aku asik memperhatikan jalanan yang ada di depan stasiun kereta api, tiba-tiba kulihat seorang wanita remaja berlari menembus hujan deras menuju stasiun tempatku berteduh. Perhatianku pun tertuju kepadanya. Persis saat tiba di depanku, tiba-tiba kakinya terpleset dan bruk, dia jatuh di lantai dekat kakiku. Dengan refleks aku memegang tangannya sambil membangunkan dia dari lantai. Aduh, dia teriak kesakitan, mengurut-ngurut kakinya yang tadi terpleset. Sakit? Tanya aku. Dia mengangguk perlahan, menahan rasa sakit. Dia meringis kesakitan untuk berjalan. Maka kupapah dia menuju toilet. Badannya pun sedikit menggigil kedinginan. Mungkin karena bajunya yang basah kuyup. Kubuka jaket SMA ku. Ini, ganti saja bajumu ya. Sambil kusodorkan jaketku kepada sang gadis. Dia sempat menolak, tapi aku membujuknya. Dia pun menerimanya. Usai ganti baju di toilet, dia pun keluar dengan sedikit terpincang-pincang. Tidak ada percakapanku dengan dia. Hanya saja dia mengatakan kepadaku, mau pulang saja ke rumah. Terima kasih ya, sambil melangkah menuju pintu keluar stasiun. Aku pun mengantarkan dia menaiki bus kota di depan stasiun kereta. Dalam bus kota yang ditumpanginya, dia melambaikan tangan kepadanya sambil tersenyum manis. Ketika bus yang ditumpangi sang gadis telah berlalu pergi, aku hanya terdiam, tak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara ada sekeping hati terbawa pergi bersama sang gadis. Sudah 2 hari berlalu sejak peristiwa itu. Setiap aku turun dari kereta api hendak ke sekolah, selalu saja mencari-cari. Siapa tahu gadis itu datang lagi menemuiku.
Tapi dia tidak kujumpai. Sejak peristiwa itu, aku jadi pendiam. Teman-teman pun di sekolah jadi heran. Kenapa sih lo jadi pendiam begitu? Kata Hardi sahabatku. Lagi jatuh cinta kali, sambung teman yang lain. Menghadapi godaan mereka, aku hanya senyum saja. Hari demi hari, aku selalu menanti kehadiran sang gadis di stasiun kereta api untuk menemuiku lagi. Namun, yang ku nanti belum juga hadir kembali. Aku pun sudah putus asa jumpa si jelita. Kemana hendak ku cari? Aku tak punya identitas dia sama sekali. Dan ketika aku melamunkan dia dalam kelas, tiba-tiba aku dipanggil Bapak Kepala Sekolah untuk menghadap ke kantornya. Aduh, ada apa ya? Pikirku dalam hati. Setelah aku masuk ruangan kantor, Bapak Kepala Sekolah langsung menyapaku. Arman, Bapak tadi kedatangan tamu, namanya Pak Frederick. Beliau menitipkan ini untuk kamu, sambil menyodorkan satu bungkusan kepadaku. Di luar kelas, aku buka bungkusan itu. Begitu dibuka, aku tercengang. Oh, jaketku. Kulihat di dalamnya diselipkan sepucuk surat. Aku pun segera membuka lipatan surat itu. Kak Arman yang terhormat, maafkan aku baru mengantarkan jaketnya hari ini. 2 hari kakiku sakit dan tak masuk sekolah. Sekarang sudah sembuh kok. Tapi banyak sekali tugas dari sekolah yang harus dikerjakan. Hingga kadang aku pulang sampai sore hari. Oh iya Kak, kita memang belum berkenalan ya. Aku tahu nama dan sekolah kakak dari nama dan logo yang ada di jaket kakak. Maafkan, hari ini aku tidak ikut papi mengantarkan jaket ini karena masih mengerjakan tugas sekolah. Jangan marah ya kak. Oke, besok siang aku tunggu kakak di stasiun kereta. Salam rindu dariku, Sonia Fredrickson. Selesai membaca surat dari Sonia, aku melompat kegirangan. Yes, teriakku dengan penuh semangat. Mungkin teman-temanku di dalam kelas mendengar juga teriakan gembiraku. Pulang sekolah, hatiku begitu gembira. Rasanya ingin terus nyanyi-nyanyi di jalan yang kulewati. Stasiun kereta api pun tempat biasa aku turun naik kereta menuju sekolah terlihat begitu indah, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Pagi itu, usai sholat subuh, aku begitu ceria. Padahal malamnya aku gak bisa tidur karena wajah Sonia selalu tersenyum manis di pelupuk mata. Dan hati ini ingin segera bertemu dengan si nona cerita itu. Hari itu aku berangkat ke sekolah lebih pagi karena takut Sonia menungguku terlalu lama.
Kereta api yang kutumpangi melaju begitu kencang, tapi aku merasa kereta ini kok lamban sekali, kataku dalam hati. Aku tak sabar ingin segera tiba di stasiun yang dituju. Saat kereta api sudah mendekati stasiun, aku membayangkan Sonia akan berlari menyambutku dengan sejuta kerinduan. Aku senyum-senyum sendiri. GR. Begitu kereta berhenti di stasiun tujuanku, aku turun dari kereta api dengan langkah pasti. Sementara hatiku terus berbunga-bunga. Tapi, di manakah Sonia? Kok dia tidak menjemputku? Kuarahkan pandanganku ke seluruh ruang tunggu stasiun kereta api dengan harapan dia duduk menungguku sambil tersenyum manis. Kuperhatikan bangku-bangku tunggu satu persatu, namun Sonia tak kujumpa. Aku kecewa dan putus asa. Rasanya kakiku tak ada tenaga lagi melangkah menuju pintu luar stasiun kereta. Tiba di teras stasiun, aku pandangi jalan raya. Siapa tahu Sonia datang juga. Dan benar saja, Sonia muncul dari seberang jalan menuju tempatku berdiri. Aku pun tersenyum gembira. Lama aku tunggu Sonia tiba. Tapi ternyata itu hanya halusinasi belaka. Di tengah kekecewaanku, aku pun melangkahkan kaki hendak keluar dari stasiun kereta api. Tiba-tiba tanganku ada yang menarik seraya memanggilku dengan lembut. Kak Arman.